Shalom, perkenalkan nama saya Ibsen Wakerkoa, NIM saya 20220310 44017 reguler 1. Tugas pembangunan masyarakat desa. Ya, langsung saja. Saya berasal dari Provinsi Papua Pegunungan, yakni Kabupaten Lanijaya, Distrik Puguna, Kampung Kabiga. Ya, Kampung Kabiga ini yaitu ibu kota dari Distrik Puguna, kampung saya sendiri. Sebelum saya menjelaskan tentang kondisi atau pembangunan yang ada di kampung saya sendiri, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara desa di sekitaran kota dan desa di kampung-kampung atau di jauh dari kota. Ya, desa yang ada di sekitaran kota itu kita bisa simpulkan bahwa pembangunannya, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, jalan dan sebagainya itu sangat memadai atau sangat terpenuhi karena berdekatan dengan kota. Jadi pembangunannya itu semuanya serba ada. Tetapi kita bisa membedakan dengan kampung atau desa yang jauh dari kota, di pinggiran-pinggiran kota. Yaitu kita bisa simpulkan bahwa di sana itu mulai dari jalan, infrastruktur dan lain sebagainya itu belum masuk sampai di desa-desa tersebut. Iya, jadi kita akan langsung menjelaskan desa yang ada di kampung saya, yaitu Kampung Kabiga, Distrik Puguna, Kabupaten Lanijaya. Iya, pertama pembangunan yang belum ada di kampung saya. Itu pembangunan yang belum ada seperti listrik, pendidikan, jalan, transportasi, pembangunan rumah sakit, kesehatan, SDM-nya, air bersih, dan masyarakatnya di sana itu belum beres atau belum masuk pembangunan dan lain sebagainya dari pemerintah belum masuk sampai di sana. Dan itu belum ada sampai saat ini, tetapi di tahun 2021, 22 dan bahkan sampai 2023 ini ada mulai sedikit-sedikit perubahan yang mulai masuk seperti pembangunan, ekonomi, infrastruktur, pembongkaran jalan, dan juga pembangunan rumah sakit, listrik, dan juga pembangunan air bersih di tiap-tiap desa. Iya, jadi pembangunan yang sekarang saat ini mulai masuk dan pembangunan di desa saya mulai memadai di kampung-kampung atau di sekitaran distrik. Dan kita bisa simpulkan bahwa di Kabupaten Lanijaya itu medannya gunung dan di sana itu sangat setengah mati bahkan sulit untuk masuk infrastruktur, bahkan pembangunan lainnya yang sangat banyak yang harus masuk ke sana. Iya, itu mungkin pembangunan yang sudah ada di sana. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi tentang non fisik pembangunan. Fisik pembangunan yang ada di sana mulai dari pembongkaran jalan dan lain sebagainya. Akhirnya pembongkaran jalan itu dan di situ kita bisa lihat bahwa mulai dari pembongkaran jalan di situ mulai masuk pembangunan lainnya seperti pembangunan rumah masyarakat, pembangunan rumah sosial masyarakat, pembangunan rumah kesehatan, rumah guru dan lain sebagainya yang dibangun oleh pemerintah di kampung saya. Dan di sana juga mulai sudah ada pembangunan jaringan yang selama ini pembangunan jaringan ini yang menghambat komunikasi antara kampung dengan keluarganya atau saudaranya yang ada jauh dari kampung itu untuk saling berkomunikasi. Tetapi karena adanya jaringan, maka mereka bisa berkomunikasi dan menikmati jaringan yang ada di sana. Iya. Dan non fisik yang ada di kampung saya yaitu mulai dari manusia. Iya, mari kita bisa simpulkan yang ada di sana bahwa manusia yang ada di sana itu mulai dari pendidikan itu sangat terbatas atau bahkan anak-anak yang sekolah itu belum semuanya itu
bersekolah, karena yang satu faktor dari kekurangan biaya, dan yang kedua faktor dari kebiasaan atau budaya-budaya mereka di sana itu malas sekolah, pengennya hanya berkebun, piara babi dan lain sebagainya. Maka faktor-faktor seperti begitu maka membuat mereka menghambat untuk semangat sekolah. Tetapi di sana itu sudah ada dibangunkan gedung sekolah dan guru sudah disediakan, tetapi mereka saja yang masyarakat di sana saja yang atau anak-anak di sana saja yang malas pergi sekolah. Mungkin itu kita bisa lihat dari faktor kebiasaan mereka, budaya mereka, adat mereka di sana. Iya. Dan mereka di sana, kebanyakan mereka itu di khususnya kami dari pegunungan, atau terlebih khusus lagi kami di Kabupaten Lanijaya, itu masyarakatnya itu kurang lebih paham tentang bahasa Indonesia. Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa ibu atau bahasa-bahasa daerah yang mereka miliki. Mereka seiring waktu atau berjalannya waktu itu mereka memakai bahasa-bahasa ibu, bahasa-bahasa daerah. Maka seiring berjalannya waktu, bahasa yang seharusnya mereka mempelajari bahasa Indonesia itu belum mereka tahu secara mendalam, atau bahkan mau menyampaikan bahasa Indonesia yang benarnya itu mereka tidak tahu. Bahkan mereka lebih sering menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah di sana. Nah, jadi mulai itu mungkin menurut saya kenapa mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, mungkin karena kurangnya pendidikan, kurangnya pengajaran dari guru-guru, atau mereka sendiri yang tidak mau ke sekolah, akhirnya mereka bahasa Indonesia dan lain sebagainya mereka belum tahu sepenuhnya. Ya, dan di sini kita bisa lihat bahwa masyarakat di sana itu sangat sulit untuk mereka menyesuaikan diri antara kampung dengan kota, karena masyarakat yang di sana, terlebih khususnya di kampung saya, di kampung Kabiga, Kabupaten Lanijaya, itu mereka sudah terbiasa dengan hidupnya dengan di kampung-kampung, atau hidupnya bekerja seperti berkebun, memelihara babi, dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di sekitaran kampung. Jadi tidak keluar dari desa atau kampung mereka, mungkin mencari sesuatu yang harus baru mereka ketahui seperti ke kota-kota dan lain sebagainya, mereka belum tahu sedalam-dalamnya. Ya, mungkin itu karena mereka sudah lebih nyaman atau terbiasa dengan ada kondisi di sana. Tetapi itu saya bisa simpulkan dari angkatan dari orang tua saya. Tetapi mulai dari kami anak zaman sekarang, zaman modern ini, kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan yang ada di kota, bahkan yang ada di luar Papua. Kita bisa mulai menyesuaikan diri mulai dari pendidikan, ekonomi, usaha, dan lain sebagainya yang sekarang kita lihat bersama. Iya, mungkin itu tentang desa saya. Jadi mungkin yang harus menjadi perhatian buat pemerintahan, yaitu mereka harus memperhatikan desa yang ada di sana, apa yang masyarakat butuh mereka harus penuhi. Karena masyarakat itu butuh bantuan dari pemerintah dalam bentuk pembangunan, sumber ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan utama buat manusia atau masyarakat yang ada di sana. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan dapat saya simpulkan dari desa saya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.